Ya, Pak Anang, ini menarik. Selama ini kan Korea Selatan sangat sukses melalui K-pop dan juga K-drama mereka. Apakah konflik siblings versus K-nets ini bisa menjadi ancaman serius bagi citra Korsel di mata pasar terbesarnya, yaitu Asia Tenggara, khususnya Indonesia? 아, 너무 덥다. Hidungnya meleleh, kebanyakan pembedahan plastik. Pam ngampong. Seabling bersatu. Nggak habis pikir, netizen Korea Selatan masih terus melontarkan kata-kata rasis ke netizen Asia Tenggara. Kali ini rasisnya sudah kelewat batas karena menghina salah satu film Indonesia. Bayangkan K-nets kepanasan dengan poster film Lara Ati. Waduh, kenapa ya netizen Korea Selatan ini masih terus menyerang warga Asia Tenggara? Memangnya apakah mereka sudah sesempurna itu? Gara-gara rasisme dari K-nets yang gak kunjung mereda, pecinta Korea Selatan seluruh Asia Tenggara mulai hari ini kompak memboikot untuk tidak menonton film drakor. Tahu nggak dampaknya apa? Industri digital Korea Selatan seketika hancur lebur dan mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Yang lebih gongnya lagi, 7 negara Asia juga menggelar tagar serupa untuk memblacklist Korea Selatan dari destinasi wisata pilihan. Dinas Pariwisata Korea Selatan nih sampai-sampai pusing karena kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Nah kan, pusing-pusing dah lu pada. Inilah akibatnya kalau melawan netizen Indonesia yang dikenal punya jiwa korsa yang cukup kuat. Cetagol coba merangkum kerugian-kerugian Korea Selatan karena rasisme K-nets yang menjadi-jadi sebagai berikut. Netizen Korea Selatan masih rasis ke Asia Tenggara. Kalau kalian menganggap perang antar netizen Korea Selatan dan Asia Tenggara sudah berakhir, kamu salah besar. K-nets ini nih semakin keras dan menjadi-jadi loh mengejek ASEAN. Kali ini film Lara Ati nggak luput dari serangan netizen-netizen barbar Korea Selatan. Untungnya kami punya sedikit bukti karena cuitan di akun X @aina0660 telah dihapus. Kalau kita lihat akun tersebut menghina dan merendahkan para aktor dengan komentar pedas, termasuk menyebut tampilan pemeran laki-laki yang disebut hancur banget dan kelihatan kampungan. Kritikan tersebut nggak hanya menyasar terhadap film itu sendiri, tetapi juga digambarkan sebagai perwujudan inferioritas warganet Asia Tenggara yang ingin menjadi orang Korea. Ya lagian film Indonesia semuanya jelek sih, makanya mereka sendiri juga ogah pakainya dan ikut-ikut poster Korea. Tulis Aina 0660. Secara tidak langsung, netizen Korea Selatan mengejek kalau industri film Indonesia sangatlah buruk. Padahal nih, kalau berdasarkan data, serial drama Korea nggak sebagus yang diperkirakan. Dominasi drama Korea di platform streaming Asia Tenggara mulai mendapatkan pesaing serius. Laporan terbaru dari Media Partners Asia atau MPA, konten orisinal Indonesia mampu menyaingi popularitas tayangan Korea. MPA mencatat jumlah pelanggan berbayar layanan streaming di 5 negara utama Asia Tenggara, yakni Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Singapura telah melampaui 61 juta akun. Secara keseluruhan, pasar film Indonesia tumbuh 19% dibandingkan tahun sebelumnya. Nah kan, jadi malu sendiri, karena memang drama Korea Selatan tidak sebagus itu. Belum habis masalah soal ngejek film Indonesia nih, netizen Korea Selatan kembali membuat unggahan rasis. Mereka menyamakan wanita Indonesia seperti seekor monyet. Padahal ya, kalau dilihat-lihat wanita Indonesia ini cantiknya lebih natural. Mereka tidak pernah melakukan operasi plastik untuk mengubah bentuk wajahnya. Lihat saja bentuk wajah mereka yang sebelum operasi plastik tidak secantik yang kita kira.
Baru sekali diejek begitu, netizen Korea Selatan malah playing victim dan merasa disakiti. Mereka nih sampai-sampai menangis karena direndahkan sering oplas. Namun tetap saja netizen Korea ini nggak berhenti memancing amarah warga Indonesia. Mereka nih lagi-lagi menyamakan warga Indonesia dengan seekor monyet yang sedang memandang laptop. Akun @umparum3 menuliskan jika dirinya berperang melawan seekor monyet. Ya jelas dong, netizen Indonesia di sini tidak mau direndahkan, tapi membalasnya dengan kreatif. Lihatlah bagaimana akun @nurayu membalasnya dengan video AI yang lucu. Seekor monyet yang digambarkan sebagai orang Indonesia mengambil plastik dan menempelnya pada wajah monyet tersebut. Apa yang terjadi? Yap, wajah monyet tersebut seketika terlihat ganteng dengan ciri khas yang Korea banget. Kinets ini memang ibarat Israel yang tidak mau kalah. Kali ini mereka merendahkan agama Islam dalam postingan di sosial medianya. Kinets juga merosting selera dan kualitas musik orang ASEAN yang dianggapnya rendahan. Netizen ASEAN geram bikin industri digital Korea rugi besar. Kinets yang awalnya jemawa dan merasa lebih superior dibandingkan netizen ASEAN, kini jadi gosong dimasak sama netizen Asia Tenggara. Bahkan nih, netizen Eropa juga ikut nimbrung. Kalau tidak percaya, mari kita ulik satu persatu cuitan-cuitan dari netizen Eropa. Akun @102555 mendukung Indonesia netizen ASEAN dan menghujat Kinets. Akun tersebut menuliskan jika netizen Korea memang adalah orang yang rasis. Nggak hanya di Eropa, Korea Utara yang menjadi sepupu terdekat Korsel juga tidak sejalan. Kasian banget ya, mereka tidak ditemani oleh Korut yang sebenarnya masih satu nenek moyang. Kalau kita di Asia Tenggara, meskipun sering ribut-ribut, tapi kalau soal persatuan jangan ditanya. Yang lebih gongnya dari perseteruan ini nih, adalah netizen ASEAN yang kompak untuk memboikot drama Korea. Mereka menyerukan agar sibling saat ini untuk stop menonton drakor. Para penggemar juga menyerukan agar menghapus budaya maupun produk yang berasal dari Korea. Waduh, mau makan apa nih aktor-aktor Korea kalau netizen ASEAN boikot? Memang ya, ungkapan netizen Indonesia dan ASEAN itu seram-seram benar adanya. Lihatlah bagaimana saham SM Entertainment seketika anjlok mencapai 3%. Nah loh, gimana jadinya jika serial drama Korea tanpa pasar di ASEAN? Jangankan tembus Eropa, serial Korea sendiri tidak mampu menembus pasar Asia, khususnya Timur Tengah. Coba, apa yang lebih parah dari pemboikotan dari serial drama Korea? Sejumlah warga negara Asia Tenggara yang ingin berlibur ke Korea berbondong-bondong membatalkan kunjungan pariwisata. Kalau kita hitung-hitung, kerugiannya nggak main-main. Asia Tenggara, khususnya Indonesia, mencatatkan jumlah kunjungan wisatawan terbesar, yakni hampir 500.000 wisatawan. Bahkan nih, kunjungan warga Indonesia ke Korea Selatan di tahun 2025 mencatatkan rekor terbanyak sepanjang sejarah. Memang nggak semua yang memboikot, tapi kalau kita hitung setengahnya saja, sudah cukup untuk membuat pariwisata Korea Selatan anjlok total. Apa jadinya jika Korea Selatan tanpa kunjungan Indonesia? Pastinya mengalami kerugian yang cukup besar. Dapatkan jaket pria yang sangat recommended karena bisa dibolak-balik. Cek linknya untuk dapetin info promonya. Netizen Korea Selatan memang serasis itu. Buat kamu yang ketinggalan dengan perseteruan ini, kami akan mengulas kilas balik kronologinya. Keributan ini berawal dari sebuah konser grup band Korea yakni Day6 yang digelar di Bukit Jalil, Malaysia. Konser ini awalnya berjalan meriah dan dihadiri puluhan ribu Mayday, sebutan fans militan dari Day6. Namun semuanya berubah karena ulah fansite Korea Selatan. Jadi awalnya fans ini ingin mendokumentasikan aktivitas idol mereka menggunakan kamera profesional. Nah masalahnya pihak penyelenggara melarang penggunaan kamera tersebut. Alasannya karena kamera ini terbilang bongsor yang bisa mengganggu penonton lain. Fans lokal Malaysia yang sama-sama bayar pun merasa terganggu dan meminta pihak keamanan untuk menindak. Bukannya menerima teguran dengan baik, fans dari Korsel ini malah menyemprot balik fans Malaysia.
Dari panggung konser inilah perseteruan mulai memanas di sosial media. Sudah hampir 1 minggu lamanya, netizen Korea Selatan masih terus melontarkan perkataan rasis. Kalau kita ulas nih, netizen negeri ginseng memang dikenal yang paling rasis di dunia. Mereka memang sudah sering memberikan ejekan terhadap warga Asia Tenggara. Wah, apa karena mereka bangga dengan wajah oplasnya itu? Jadi berani ngejek. Padahal ya, kalau di Eropa sana, warga Asia Timur khususnya Korea sering mendapatkan perlakuan rasis. Warga benua biru sering mengejek warga negeri ginseng yang sipit. Apa mereka ingin balas dendam ke Korea karena sering diperlakukan rasis di Eropa sana? Kira-kira apa penyebab mereka sampai bisa bertindak seperti itu? Faktornya ada banyak, mulai dari budaya sampai penghapusan undang-undang anti diskriminasi. Padahal PBB sudah merekomendasikan peraturan ini sejak 2015. Bung Korea atau yang akrab disapa Kim Geba meminta Kinets untuk berhenti melontarkan rasisme. Sepatu sneakers pria berwarna hitam kini lagi diskon hingga 63%. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kerugian-kerugian besar Korea Selatan karena kelakuan rasis Kinets yang menjadi-jadi. Bagaimana pendapatmu? Akankah industri digital Korea bakal tumbang karena pemboikotan tersebut? Coba berikan opinimu di kolom komentar di bawah ini.